Fems, ada apa dengan cabai sih? Sampai-sampai harganya bisa pedes banget. Belakangan ini, ibu-ibu di Nusantara lagi heboh karena harga cabai rawit yang bisa mencapai Rp150.000 per kilogram. Wadadidaw, harga ini hampir sama dengan harga daging dong. Kalau disuruh milih, kamu mendingan makan nasi pakai cabai atau daging nih? Konon, alasan harga cabai yang makin pedas ini karena pasokan yang langka dan faktor cuaca yang gak nentu, Fems. Wah, pantesan aja. Meski harganya selangit, cabai tetap diburu. Meski rasanya pedas, cabai tetap disukai, Fems. Cabai memang mengandung capsaicin yang bikin pedas sekaligus bikin nagih, Fems. Hari gini, kalau makan pakai cabai, jadi kelihatan mewah banget ya. Di balik harga cabai yang semakin pedas, ada nih cabai yang berukuran jumbo, Fems. Kita lihat nih, gedong banget ya. Yah elah. Kenalin nih, ini namanya cabai giant Aconcagua. Tanaman asli Amerika Selatan ini emang punya buah yang besar-besar, Fems. Bahkan ukurannya bisa mencapai 30 cm, Fems. Gak heran ya kalau cabai yang satu ini dinobatkan sebagai cabai terbesar di dunia. Oh my wow. Sama seperti tanaman cabai umumnya, tanaman ini juga bisa berbuah sepanjang tahun loh, Fems. Bisa 3-4 kali panen dalam 1 tahun. Terus, tiap pohonnya ini bisa menghasilkan 3-10 buah cabai. Semakin sedikit buahnya, maka akan semakin besar nih cabai yang dihasilkan. Kalau mau nanam cabai raksasa ini di rumah, begini nih caranya nih, Fems. Kita semai nih bibit cabai giant Aconcagua-nya dulu. Media tanamnya cukup pakai tanah dan kompos aja nih, Fems. Setelah keluar daunnya, baru deh kita pindahin ke pot yang lebih besar. Abis itu tinggal tunggu berbuah, sekitar 3-4 bulan. Gampang ya? Oh iya, jangan lupa disiram air untuk menjaga kelembabannya. Tapi nggak boleh kebanyakan air, Fems, karena cabai nggak bakal tumbuh. Yang wajib banget, simpan cabai di tempat yang teduh. Lebih baik lagi sih, taruh di dalam greenhouse kayak gini. Jadi nggak gampang kena hama dan penyakit, Fems. Meski ukurannya jumbo, cabai yang satu ini nggak pedas sama sekali, Fems. Kok bisa sih? Meski begitu, cabai ini tetap mengandung vitamin C dan vitamin A kok. Karena nggak ada pedasnya sama sekali, kalian juga bisa santap cabai ini lebih puas lagi, agar bisa memenuhi asupan nutrisinya. Oh iya, anak-anak juga boleh kok menyantapnya, Fems. Rasa yang cenderung manis membuat cabai yang satu ini bisa diolah jadi campuran salad atau camilan isian kayak gini. Cara bikinnya, kita belah dulu nih cabainya. Lalu, bersihkan bagian dalamnya. Untuk isiannya, daging ayam diberi bumbu, minyak ikan, kecap wijen, dan telur. Setelah diaduk rata, tambahkan tepung sagu sebagai pengikatnya. Kalau udah, tinggal masukin isian ayam ke dalam cabai. Isian ini gak harus daging ayam kok, bisa diganti daging sapi, ikan, atau sayuran. Pokoknya pilih yang disukai sama kamu aja deh, Fems. Terakhir, kukus deh selama 15 menit. Gampang kan? Fems, cabai emang bisa bikin keringetan, lidah kebakar, atau bibir doer. Tapi kenapa orang-orang masih doyan cabai ya? Pedasnya cabai memang bikin menderita, tapi rasa pedas cabai bisa merangsang hormon yang bikin bahagia dan ketagihan, Fems. BTW, kalian pecinta cabai harus kenal nih sama Profesor Syukur ini. Pencipta beragam cabai dengan tingkat pedas beragam. Cabai gede, cabai rawit, cabai hias, semuanya hasil penemuan Profesor Syukur. Ia adalah profesor pertama di Indonesia yang meneliti cabai sejak tahun 2003. Wah, bisa disebut bapak cabainya Indonesia nih. Wih. Dari cabai, Profesor Syukur berhasil menyabet 18 penghargaan, Fems. Plus, menjadi dosen berprestasi tingkat nasional tahun 2014. Terus, kenapa Profesor Syukur terobsesi sama cabai ya? Saya tertarik melakukan penelitian pada cabai karena saya adalah dari keluarga petani. Ya, saya lihat bahwa di pertanian khususnya adalah cabai banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan budidaya cabai. 18 tahun meneliti,
Profesor Syukur sudah mengembangkan 43 varietas cabai. Varietas cabai baru tercipta dari menyilangkan serbuk sari bunga jantan dengan putik bunga betina. Fems, penyilangan ini dilakukan berkali-kali sampai keturunan ke-7. Proses penyilangan memang terlihat gampang, tapi butuh waktu 7 tahun sampai tercipta bibit cabai berkualitas unggul, Fems. Profesor Syukur juga berhasil nih menghasilkan cabai gede ekstra pedas, namanya CH3. Tingkat kepedasan cabai gede ini berkisar di angka 15 sampai 20.000 SHU. Tapi cabai gede hasil persilangan Profesor Syukur mencapai angka 24.000 SHU, lebih pedas dari cabai rawit biasa. Oh iya, harga cabai yang kadang naik kadang turun bisa membuat orang banyak tertarik menanam cabai di pekarangan. Istilah kerennya urban farming. Buat ditanam di rumah, Profesor Syukur mengembangkan cabai hias. Ukurannya kecil, tapi buahnya lebat. Cocok sebagai tanaman pot, Fems. Warnanya macam-macam nih. Ada warna merah, ungu, hijau, oranye. Wah! Nah, yang ungu ini namanya viola dan ungara. Warna ungu menandakan kandungan antioksidan tinggi. Oh iya, cabai pelangi ini, Fems, namanya harita. Cabai hias nggak perlu banyak sinar matahari, ditaruh di bagian rumah yang teduh. Cabai bisa tetap berbuah kok. Meski cinta sama cabai, bukan berarti Profesor Syukur ini doyan makan cabai ya. Bapak cabai Indonesia ini justru nggak kuat makan yang pedas-pedas. Perjuangan Profesor Syukur meneliti cabai nggak sia-sia. Terbukti, petani di penjuru Indonesia bisa meningkatkan hasil panen berkat bibit cabai buatan Profesor. Semoga penemuan Profesor bisa membantu petani sekaligus memenuhi kebutuhan orang Indonesia akan cabai, Fems. Amin. Kalau harga cabai lagi melejit kayak sekarang, terus kamu nggak bisa makan tanpa cabai. Abon cabai ini bisa jadi solusinya nih, Fems. Terbuat dari cabai asli dan berbagai bumbu rempah, abon cabai bisa ditambahkan pada berbagai makanan untuk memberi sensasi pedas. Rumah produksi abon cabai ada di daerah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Wits, mentang-mentang harga cabai tinggi, bukan berarti bahan baku yang dipakai ini nggak berkualitas ya, Fems. Lihat aja nih, cabai rawit yang digunakan harus disortir dulu, Fems. Cabai yang berwarna oranye kemerahan lah yang dipilih, sedangkan yang berwarna pucat tidak digunakan ya, karena dapat mengurangi rasa pedas. Selain memiliki rasa yang pedas, cabai rawit digunakan karena dapat menghasilkan warna merah terang yang menarik pada produk. Oh iya, gak hanya sekedar pedas saja, produk yang dihasilkan juga harus nikmat, Fems. Lengkapi juga nih dengan bawang merah dan bawang putih. Mantap! Lanjut, cabai dan bawang cukup digiling hingga halus. Jangan lupa tambahkan garam biar makin pas rasanya. Untuk memasak sambal, bukan minyak goreng biasa nih yang digunakan, tapi minyak kelapa murni yang jauh lebih sehat. Malum aja sih, minyak kelapa mengandung phytochemical yang memiliki sifat antioksidan seperti cabai. Alright, sambal siap dimasak nih. Aromanya sedap banget. Jadi pengen makan deh. Nah, sambal yang sudah kering menjadi tanda kalau sambal sudah matang, Fems. Selanjutnya, saring sambal agar terpisah dari minyaknya. Sambal yang sudah kering siap dikemas menjadi abon cabai nih. Dalam produksi pengolahan cabai ini, tidak ada yang terbuang loh. Sisa minyak untuk menggoreng sambal bisa dikemas juga menjadi coconut chili oil. Minyak sisa pemasakan sambal bisa digunakan untuk memberi cita rasa pedas pada makanan berkuah. Dijamin enak banget nih nantinya nih. Liburan kali ini kira-kira mau kemana nih, Fems? Nah, gimana kalau ke suatu tempat ya, kita juga nyobain nih adat istiadat, maksudnya ikutan lah ya, ngapain mereka, permainan mereka apa, karena itu harus dilestarikan. Tradisi permainan rakyat yang satu ini juga gak kalah menarik, Fems. Namanya megoak-goakan. Tradisi ini sebenarnya untuk menceritakan sejarah perang kerajaan Buleleng yang melawan kerajaan Belambangan di Jawa Timur.
Siapapun boleh kok ikut permainan ini. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki, dan perempuan. Yang jelas nih fam, semakin banyak yang ikut, semakin seru juga nih permainannya. Oh iya, nama mogok-gokan ini terinspirasi dari nama burung gagak. Dipercaya gagah berani fams saat terbang berkelompok, saling melindungi. Sebelum permainan dimulai, sang raja dan peserta harus bernyanyi dulu. Senandung ini berisi pantun berbahasa Bali fams. Aturan mainnya sederhana. Tugas raja yang ada di depan harus menangkap pemain paling belakang barisan. Sedangkan pemain yang ada di depan barisan, atau disebut goak, harus melindungi ekornya. Tapi yang menjadi ekor pun tetap harus menghindar dari tangkapan raja ya fams. Karena berjajar memanjang ke belakang, para peserta ini nggak boleh melepaskan pinggang peserta lainnya fams. Kalau lepas, artinya permainan harus diulangi dari awal lagi. Wah, seru nih! Uniknya lagi, raja yang sudah berhasil menangkap ekor atau pemain yang paling belakang, boleh saja nih meminta apapun, biar makin asik permainannya. Kebanyakan sih, permintaan raja menarik penonton untuk ikut permainan ini. So, jangan kaget ya kalau kamu lagi nonton terus dipaksa untuk ikut main. Tapi, raja juga boleh kok minta digendong layaknya seperti seorang raja fams. Karena perempuan, jadinya ratu deh. Meski cukup menguras fisik, karena harus lari-larian di lahan berlumpur, kebersamaan dalam permainan ini bisa bikin nagih loh fams. Saking semangatnya, sampai-sampai banyak pemain yang jatuh terguling. Megok-gokan adalah tarian tradisional rakyat khas Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Dulu permainan ini dipentaskan menjelang Hari Raya Nyepi fams untuk memberikan dan membangun semangat pada pasukannya. Untuk menjaga kelestariannya, permainan ini sekarang jadi rutin digelar sebelum musim tanam, serta dijadikan atraksi wisata budaya Buleleng. Hebatnya lagi nih fams, megok-gokan ini udah masuk warisan budaya tak benda sejak tahun 2020 fams. Yang jelas sih, permainan ini bertujuan untuk menghormati jasa Raja Pendiri Kerajaan Buleleng, Bali. Selesai bermain, warga juga biasa membersihkan diri bersama di aliran air bersih sekitar area permainan fams. Jadi kebersamaan makin berasa deh. Nah, kalau kamu tertarik mencoba permainan tradisional ini, cus, agendakan berlibur ke Buleleng, Bali fams. Satu, dua, tiga. Wah, kamu pasti kenal dong dengan permainan ini. Iya, gasing fams. Di Bali, permainan tradisional ini masih bisa ditemukan di daerah tertentu. Di Singaraja ada 4 desa yang masih melestarikannya, yaitu Desa Goblek, Umejero, Gesing, dan Munduk. Kami menganut Siwa. Lalu senjata Siwa itu kan cakra. Cakra itu kan berputar Pak ya. Karena itulah gangsing itu diumpamakan cakra. Mudah-mudahan gangsing ini tetap lestari. Hebatnya lagi nih fams, anak-anak di sini masih tertarik dengan permainan tradisional ini. Jadi masih terjaga dengan baik kelestariannya. Bahkan gasing juga udah digunakan sebagai sarana perlombaan fams. Umumnya permainan ini dilakukan oleh anak laki-laki sampai pria dewasa fams. Pokoknya saat main tinggal disesuaikan aja nih dengan usianya. Di sini terdapat 3 ukuran gasing. Mulai ukuran gasing 46 cm untuk anak-anak, 58 dan 67 cm untuk orang dewasa. Dulunya sih permainan ini dilakukan untuk mengisi waktu senggang ketika musim panen kopi atau panen cengkeh. Sekarang sih fams bisa dilakukan siapapun. Meski nyaris tenggelam oleh kemajuan zaman dan teknologi, permainan gasing sudah masuk ke dalam olahraga tradisional Indonesia. Fams, permainan ini dimainkan oleh 2 tim. Masing-masing tim berjumlah 4 orang. Untuk menentukan tim pengebuk dan tim bertahan, bisa ditentukan dari lama putaran gasing. Tapi ada juga nih yang melakukan dengan toss koin maupun sweet. Dalam satu babak, masing-masing pemain bertarung di 4 kolom yang berbeda secara bergantian. Gasing pengebuk atau tim bertahan tetap bisa keluar jadi pemenangnya kok. Untuk mencari pemenangnya bisa dilakukan dengan 2 sistem. Pertama, sistem waktu. Sedangkan kedua,
dari total skor dari 10 babak. Oh iya, bermain gasing emang gampang-gampang susah, fams. Kamu harus bisa mengencangkan tali pemutar ke gasing. Tali yang paling kuat diputar biasanya bisa berputar dengan kencang. Ancang-ancang melempar gasing juga berpengaruh tuh. Makanya, anak-anak di desa Goblek ini sudah dikenalkan gasing sejak kecil. Wih, keren! Saat ini permainan gasing ini juga ada yang freestyle loh. Selain menarik peminatnya, tujuan permainan ini untuk menarik wisata budaya di daerah Buleleng. Biasanya, hanya orang tertentu aja nih fams yang bisa mencoba freestyle gasing ini. Karena emang butuh keahlian tingkat dewa. Oh iya fams, gasing buatan lokal ini biasa dibuat dari kayu limau atau kayu jeruk. Serat kayu yang zigzag ini dipercaya lebih kuat dan tahan berputar. Kalau seratnya lurus, umumnya gasing jadi gampang pecah tuh. Zaman now, gasing dibuat dengan bantuan mesin. Selain mempermudah, hasilnya juga lebih rapi, presisi, dan minim tingkat kegagalan fams. Kalau sudah rata, potongan kayu ditempel pada plat besi. Wah, udah kelihatan bentuk gasingnya nih. Terakhir, tinggal cek keseimbangannya. Kalau belum rata, tinggal diratakan lagi. Kalau udah seimbang, gasing udah bisa dipakai fams. Ayo, kita jaga nih permainan tradisional Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga? Yoi nggak? Fams, udah download Alobank? Nah, download dong. Udah gitu jangan lupa upgrade ke Alo Prime ya, karena akan mempermudah transaksi kamu. Jadi nggak usah bawa duit cash segala, ribet ya. Tinggal scan barcode, udah gitu, kering, udah kelar ya kan, keluar bukti transaksinya. Nah, jangan lupa tonton terus Rakam Indonesia karena udah 30 menit nih Joy nemenin kamu tentunya ya. So, it's time to go. Nanti kita ketemu lagi di Rakam Indonesia besok. Oke? Alright, jangan lupa nonton Rakam Indonesia karena Indonesia mendunia.